Data-data kependudukan dan pencatatan sipil ini juga sangat berguna untuk menentukan kualitas demokrasi di Indonesia. Contohnya, KPU, Komisi Pemilihan Umum, itu membutuhkan data seluruh penduduk Indonesia merupakan warga negara Indonesia, karena namanya penduduk kan ada yang WNI, ada yang WNA. Khususnya yang WNI itu adalah untuk menetapkan daftar pemilih sementara, kemudian daftar pemilih tetap. Karena kan harus dipilah pada saat pemilu itu berapa penduduk yang sudah berusia 17 tahun ke atas ataupun yang belum 17 tapi sudah berstatus kawin. Cuma sekarang sepertinya itu tidak mungkin karena di dalam Undang-Undang Perkawinan batas usia paling awal untuk melakukan perkawinan saat ini adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Maka seharusnya sih sekarang untuk pemilu itu adalah 17 tahun ke atas itu ya yang akan terdata oleh KPU dan KPU menggunakan data dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dari Ditjen Dukcapil, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. Nah, berbagai hal itulah yang membuat kenapa kita sebagai warga negara Indonesia itu harus segera mencatatkan berbagai peristiwa penting yang kita alami. Kalau ada kelahiran, kita laporkan, ada perkawinan, dicatatkan, untuk yang beragama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, dan lain sebagainya, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk yang beragama Islam di Kantor Urusan Agama. Dan kemudian jangan lupa mengupdate di kartu keluarga status perkawinan, sehingga seluruh status perkawinan itu akan tertulis perkawinan tercatat karena kita sudah mencatatkan perkawinan. Demikian juga ketika ada kematian, kita juga wajib untuk mencatatkan peristiwa kematian ini. Kenapa semua hal ini penting? Karena data-data kependudukan dan pencatatan sipil ini akan menjadi basis bagi pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan. Berbagai kebijakan memang seharusnya berbasis pada data. Misalnya dalam menentukan pembangunan sekolah, apakah sekolah dasar, SMP, SMA, ataupun kampus suatu saat itu ya. Tentu harus diketahui berapa sebenarnya pengguna di daerah itu, calon pengguna di daerah itu. Jangan sampai seperti kejadian di masa lalu ada sebuah gedung sekolah yang dibangun misalnya SMA, ternyata di daerah tersebut sangat minim jumlah anak yang akan masuk SMA di tahun diresmikannya gedung sekolah tersebut. Yang banyak justru SMP. Sehingga gedung SMP-nya kurang, SMA-nya kelebihan. Inilah yang menjadi urgensi bagi semua penduduk Indonesia untuk tertib dalam mencatatkan berbagai peristiwa penting kependudukan. Dengan cara itu, kita sebagai warga negara juga berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Jadi guys, jangan ditunda-tunda, segera catat berbagai peristiwa penting yang Anda alami ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Karena semuanya itu sekarang mudah dan gratis. Semoga bermanfaat. Terima kasih.